Mari bergabung kawan sama di The Cafe kita ciptakan dunia dengan ide dan seni yang menginspirasi. Bersama-sama kita raih mimpi. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Pak Abid. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Abid Wah, bagaimana kabarnya? saya juga baik Ibu. Saya minta waktunya ya Bu ya. Ini nggak akan lama kok Bu obrolan kita. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Saya ingin tahu Bu, apa Iya. sih yang ingin Ibu capai pada saat sesi coaching ini antara kita berdua? Oke, baik, Pak. Di sini, Pak, saya ingin menemukan cara yang efektif untuk memanajemen waktu selama pelajaran prakarya, Pak. Khususnya saat murid membuat produk kerajinan atau ketika mereka diberi tugas membuat produk kerajinan. Nah, agar semua murid ini dapat menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu, Pak. Oh iya iya iya. Ibu bisa ceritakan yang lebih detail lagi mengenai situasi yang terjadi, Bu. Bagaimana manajemen waktu yang saat ini Ibu lakukan pada saat pembelajaran prakarya? Saya melihat bahwa banyak murid yang kesulitan menyelesaikan kerajinan tepat waktu. Mereka ini seringkali terjebak dalam tahap tertentu dan akhirnya tidak menyelesaikan tugas. Oh begitu ya, Bu ya. Jadi Ibu melihat banyak murid yang sulit untuk menyelesaikan produknya ya, Bu ya. Iya, Menurut Ibu, Pak. apakah Ibu sudah mencoba mengidentifikasi penyebab utama dari masalah ini, Bu? Sudah, Pak. Saya menduga beberapa faktor, bisa jadi mungkin kurangnya perencanaan awal, atau mungkin alokasi yang tidak tepat, dan mungkin juga kurangnya panduan yang jelas dalam setiap tahapan pembuatan kerajinan tersebut. Oh iya iya, jadi ada 3 tadi ya, Bu, ya. Kemudian apakah Ibu memiliki data atau observasi tertentu yang mendukung dugaan tersebut, Bu? Bagaimana Ibu menilai efektivitas metode pengajaran saat ini? Iya, saya melihat bahwa murid seringkali kebingungan nih Pak, dan tidak tahu apa yang mereka lakukan selanjutnya. Nah, metode pengajaran saat ini mungkin kurang memberikan arahan yang spesifik kepada murid, sehingga membuat mereka bingung seperti itu. Oh, iya iya, Bu, ya, Bu, luar biasa. Jikalau kita ingin meningkatkan manajemen waktu dalam pembelajaran prakarya yang Ibu laksanakan, menurut Ibu langkah-langkah konkret apa sih yang bisa diambil? Saya berpikir untuk mencoba beberapa hal, Pak. Pertama, membuat pembelajaran yang lebih terstruktur dengan tahapan yang jelas, yang memuat kompetensi sosial emosional, yang dapat menguatkan manajemen murid dalam memanage waktu, khususnya dalam pembuatan produk kerajinan. Nah, yang kedua itu, Pak, saya menyediakan panduan tertulis dan visual untuk setiap tahapan pembuatan kerajinan. Oh, luar biasa, Bu. Jadi ada 2 ya, Bu, ya. Nah, menurut Iya. Ibu bagaimana sih Ibu membayangkan rencana pembelajaran yang terstruktur tersebut? Apa elemen kunci yang perlu ada di dalam rencana tersebut, Bu? Rencana pembelajaran tersebut harus mencakup tahapan yang jelas dengan waktu yang sudah ditentukan untuk setiap tahap, serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan produk kerajinan itu. Jadi anak sudah menyiapkan, mereka sudah benar-benar siap dan mengerti gitu Pak. Setiap tahapan yang Oh, dilakukan, apa saja yang dibutuhkan, dan mhm waktunya mhm. gitu. Wah, luar biasa. Jadi anak itu jadi tahu gitu ya, Bu, ya, tahapannya gitu ya, Bu, ya. Iya. Selain itu, Bu, bagaimana, Bu, cara yang terbaik untuk memastikan murid itu bisa memahami dan mengikuti panduan yang disediakan? Iya, di sini Pak, ini kan saya mengajar kelas 8 ya, mata pelajaran prakarya Mhm. ini, saya akan melibatkan murid dalam pembuatan panduan, agar mereka ini merasa lebih terlibat dan lebih memahami setiap tahap dalam pembuatan produk kerajinan, mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap
pelaksanaan sampai dengan ke tahap evaluasi. Saya rasa itu yang dapat saya lakukan, Pak. Wah, itu luar biasa, Bu. Rencana yang sangat bagus. Ada 3 tadi ya, Bu, ya. 3 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bagus sekali, Bu Yuli. Kita bisa memulai dengan menyusun rencana pembelajaran yang lebih struktur ya, Bu, ya. Dari rencana Iya. tersebut, apa yang pertama kali akan Ibu Yuli lakukan? Saya akan menyusun, selanjutnya akan saya implementasikan, Pak, rencana pembelajaran yang lebih terstruktur dengan tahapan yang jelas di kelas. Tidak lupa juga memberikan pemahaman singkat mengenai manajemen waktu kepada murid saat pembelajaran berlangsung. Dengan harapan mereka ini dapat memahami secara mendalam bagaimana mengelola atau memanajemen waktu yang baik dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Oke, luar biasa, Bu. Jadi kita punya 2 tanggung jawab utama ya, Bu, ya. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran dan pembuatan panduan. Kita bisa mulai dengan menetapkan timeline untuk setiap tugas itu, Bu. Apakah Ibu Iya. setuju? Setuju, Pak. Saya akan mulai minggu ini untuk mulai menyusun rencana pembelajaran tersebut. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Minggu ini ya, Bu, ya. Jadi, Bu Yuli, kita akan memonitor nih, Bu. Kan Ibu mau mulai minggu ini nih, jadi kita memonitor kemajuan setiap minggu untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Apakah ada hal yang lain yang Ibu ingin tambahkan? Tidak, Pak, saya rasa itu sudah mencakup semuanya. Terima kasih, Pak, atas bantuannya, atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Semoga rencana kita berhasil ya, Bu, ya, dan manajemen waktu, murid dengan pembelajaran, yakni pelajaran prakarya khususnya, itu bisa meningkat. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya, Bu, untuk Baik, melihat perkembangan. baik, Pak Bit. Terima kasih. Siap. Sama Ibu, sampai ketemu lagi ya, Ibu, ya. Siap, siap, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu. Tadi kan kita sudah melakukan kegiatan coaching ya, Bu, ya. Iya. Selama kegiatan itu, Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat coaching dengan saya? Baik, Pak Abid, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersyukur karena saat saya di coaching ini saya menjadi bersemangat, Pak. Saya merasa, eee, lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan atau tantangan yang saya hadapi di kelas. Jadi di sini saya merasa didengarkan, merasa didukung dari proses coaching yang sudah kita lakukan ini. Sehingga saya dapat merenungkan, kemudian dapat menemukan solusi atas tantangan atau masalah yang saya hadapi. Ini semua pasti berkat, eee, proses coaching yang dilakukan oleh Pak Abid, bagaimana saya menjadi percaya, merasa dihargai, kemudian diperhatikan dengan baik, sehingga muncullah rasa percaya saya dalam menyampaikan masalah, menjadi terbuka, kemudian saya menjadi termotivasi untuk berubah lebih baik lagi dalam diri saya, yang harapannya adalah, untuk membuat perubahan yang lebih baik, yang tujuannya kembali kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi, terima kasih banyak Bapak telah melakukan coaching, pasti ini bermanfaat untuk saya. Terima kasih Pak Oke, Abid. sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih ya, Bu, ya. Komunikasi di semuanya Tetap kita berdaya Dari imajinasi nyata Mari bergabung kawan semua Di The Cafe kita ciptakan dunia Dengan ide dan seni yang menginspirasi Bersama-sama kita raih mimpi
gambar, desain, foto dan animasi. Mengasah bakat dengan penuh dedikasi. Guru dan teman selalu mendukung. Di Cafe kreativitas tak pernah mundur. Mari bergabung kawan semua, di Cafe kita ciptakan dunia. Dengan ide dan seni yang menginspirasi, bersama-sama kita raih mimpi. Baik bergabung kawan semua, di DKV kita ciptakan dunia. Dengan ide dan seni yang menginspirasi, bersama-sama kita raih mimpi. SMK Negeri 1 tempat kita belajar. Desain, komunikasi, visual, pilihan yang benar. Dengan semangat tekan membara, kita siap untuk meraih dunia. Mari bergabung kawan semua, di DKV kita ciptakan dunia. Dengan ide dan seni yang menginspirasi, bersama-sama kita raih mimpi. Mimpi. SMK Negeri 1 tempat kita belajar. Desain, komunikasi, visual, pilihan yang benar. Dengan semangat dan tekad yang membara, kita siap untuk meraih dunia.